Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Talks di channelnya Rifa Fauzia. Aku. Hari ini aku pengen bahas tentang resign. Jadi, karena aku sempat resign, bukan sempat resign deh, karena aku baru resign dan beberapa hari lalu aku bikin konten tentang resign juga. Jadi banyak orang-orang yang nanyain ke aku lewat DM atau lewat komen. Mereka tanya, Kak, aku sebenarnya nggak nyaman di tempat kerjaku sekarang. Aku kepikiran pengen resign juga. Nah, menurut kakak aku resign atau enggak ya gitu. Ada banyak yang nanyain kayak gitu. Cuman gimana ya, resign itu kan sesuatu yang kondisinya berbeda gitu bagi setiap orang. Keputusan apakah kamu baiknya resign atau enggak, itu tuh ya kembali kepada kamu lagi gitu. Karena kondisimu sama kondisi aku tuh tidak sama. Apakah memungkinkan resign atau enggak juga pasti faktor-faktornya tuh berbeda. Cuman meskipun kayak gitu, aku pengen share beberapa hal yang membantu aku memutuskan apakah aku baiknya resign atau enggak, apakah baiknya resign sekarang atau enggak. Yang pertama, eh, kondisinya adalah, no. Yang pertama mari kita mulai dari tujuan kita bekerja dulu. Nah, selain untuk mencari pahala tentu saja, dan mencari pendapatan tentu saja, eh, setiap orang itu pasti punya tujuan khususnya sendiri untuk bekerja. Mungkin buat kamu ada yang bekerja itu fungsinya adalah untuk aktualisasi diri. Karena aku nggak bisa nih kalau misalnya di rumah aja, aku harus menyalurkan bakatku, menyalurkan keinginanku, menyalurkan knowledge yang aku punya, skill yang aku punya untuk jadi sebuah karya. Dan kalau misalnya menurutmu definisi karyamu adalah bekerja, definisi karyamu adalah um, ya itu menjalani pekerjaanmu sekarang gitu. Nah, maka mungkin itu akan beda keputusannya dengan orang-orang yang bekerja let's say untuk melunasi hutang orang tua. Karena kalau misalnya kamu kerjanya buat eh, aktualisasi diri, ketika kamu dihadapkan pada gaji yang tidak terlalu besar misalnya, mungkin kamu akan oke-oke aja. Dan sekalipun ada rasa-rasa pengen resign, tapi kayaknya masih nggak apa-apa deh gitu. Bisa jadi ujungnya keputusannya ke sana. Tapi beda dengan orang yang kerjanya untuk membantu ekonomi orang tua, misalnya orang-orang yang untuk bayar utang orang tua, biar gimana pun mereka pasti mempertimbangkan remunerasi lebih gitu dibandingkan orang-orang yang bekerja untuk uh, aktualisasi dirinya. Nah, mungkin untuk orang-orang ini um, pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya mereka itu lebih nggak apa-apa untuk dijalani dibandingkan pekerjaan yang sesuai passion tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya gitu. Nah, coba cek pekerjaanmu sekarang apakah itu fulfilling dengan tujuanmu bekerja apa enggak. Kalau misalnya nggak fulfilling, mungkin bisa dipertimbangkan untuk resign. Nah, yang kedua, support system. Apakah support system yang ada sekarang memungkinkan kamu untuk ambil keputusan resign atau enggak? Karena bagi beberapa orang, ini aku temukan di cerita-cerita orang yang curhat ke aku lewat DM ya, ada beberapa orang yang memang dia udah nggak betah banget nih di tempat kerjanya saat ini, udah pengen banget resign, fix gitu. Tapi kondisinya adalah dia tulang punggung utama di keluarganya. Dan ini case-nya semuanya perempuan ya, teman-teman yang cerita. Um, dia tulang punggung utama di keluarganya, terus kalau misalnya dia resign, pendapatan keluarganya ya otomatis nggak ada gitu di bulan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, dicek apakah selain kita, ada nggak pemasukan lain di keluarga kita gitu. Misalnya dari adik atau dari kakak, sekalipun sedikit ada nggak kira-kira. Kalau misalnya ada, kira-kira bisa nggak minta tolong ke mereka,
aku mau resign, boleh nggak handle dulu untuk sementara keuangan keluarga. Aku butuh bantuan di misalnya bayar listriknya kah, bayar apanya kah, gitu. Karena ya ini berpengaruh terhadap pertimbangan waktu kapan kita bisa resign. Orang-orang yang udah punya support system itu mungkin bisa resign saat ini juga gitu dan cari pekerjaannya ya sambil sambil berjalan. Tapi untuk orang-orang yang nggak punya sama sekali support system ini, mungkin nggak bisa resign saat ini, tapi harus di planning dulu. Sambil planning, ngapain? Ya pertama ngitung dulu, kira-kira kalau misalnya aku mau cari pekerjaan dalam waktu 3 bulan gitu, berapa sih dana kehidupan yang perlu ada, tabungan yang perlu ada selama 3 bulan jeda aku cari pekerjaan itu. Nah, di situ mungkin dulu, bisa mikir dulu, maksudnya sambil jeda masa eh, menuju resign itu bisa ngitung dulu, oh aku butuh dana simpanan sekian untuk simpananku setelah resign nanti. Nah, kira-kira ini butuh berapa bulan nih ngumpulinnya. Nah, dari situ hitung mundur lah. Oh, berarti aku bisa resign kira-kira sekian bulan lagi dari sekarang. Gitu misalnya. Misal ya, misal. Nah, kalau untuk orang-orang yang punya support system, let's say misalnya aku sendiri kenapa bisa resign sekarang? Karena ya alhamdulillah aku punya support system, punya suami, punya uh, keluarga, dan memang tabunganku selama bekerja kemarin alhamdulillah cukup gitu untuk apa ya, untuk jadi dana darurat setelah aku resign. Dan selama masa tunggu ini itu tuh bisa dipakai juga untuk cari pekerjaan lain, atau kalau misalnya bukan apply untuk pekerjaan lain, kita udah tahu nih, udah punya planning, oh kira-kira kalau mau bisnisnya itu kayak gimana, hitung-hitungannya tuh udah ada gitu. Dan jangan lupa, bukan berarti resign itu harus punya suami dulu ya, enggak guys. Tapi yang perlu kita siapkan dari support system yang udah ada juga adalah kita komunikasiin ke orang rumah kita. Misal, apalagi kalau misalnya selama ini penghasilan kita dipakai untuk bantu-bantu keluarga ya, kita komunikasi dulu ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke saudara-saudara kita, ke orang-orang yang kira-kira akan terdampak dari keputusan resign kita ini. Kita bilang, Pak, Bu, aku ada rencana pengen resign. Menurut Bapak sama Ibu gimana? Karena pertimbangannya gini. Setelah resign, aku berencana untuk melakukan apa gitu. Biar orang-orang juga siap gitu. Ketika kita mengambil keputusan itu, mereka tuh udah tahu harus ngapain. Mereka tahu ekspektasinya tuh harus di-set seperti apa, di-set segimana, dan itu insya Allah akan membantu meringankan kita dari tekanan-tekanan yang tidak perlu gitu. Biasanya kan kadang setelah resign itu ada aja orang tua yang tanya, kakak gimana mau cari kerja kemana lagi sekarang? Padahal mungkin kalian berencana untuk nggak cari kerja dulu dalam 2 bulan gitu misalnya, baru cari kerja di bulan ketiga setelah resign misalnya. Nah, kalau misalnya itu nggak dikomunikasikan ke orang rumah, ke orang-orang yang terdampak, itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu otomatis akan muncul dan akhirnya kita bakal merasa diserang gitu. Padahal bisa jadi mereka itu bertanya bukan maksud untuk menyudutkan dan maksa-maksa kita untuk segera gitu. Tapi mereka tuh simply cuma pengen tahu rencana kita tuh ke depannya kayak gimana sih. Mungkin mereka juga lewat pertanyaan itu sebenarnya cuma pengen support. Apa yang bisa dibantu kira-kira gitu. Husnuzon guys. Terus selanjutnya apa lagi ya? Resign itu pertimbanganku adalah, oh iya, pertimbanganku adalah cost dari bekerja itu sendiri. Nah, jadi aku menimbang, kira-kira kalau misalnya aku lanjut bekerja, apa ya yang aku korbankan gitu dari kehidupanku untuk mendapatkan si pekerjaan itu tadi. Karena gini, meskipun ketika kerja kita dapat uang ya, tapi kan pasti ada modal, waktu, uang, dan tenaga yang kita keluarin gitu ketika kita bekerja. Dalam kasus aku merasa kalau aku bekerja
yang aku keluarkan itu secara cost jauh lebih besar dibandingkan benefit yang aku dapat gitu. Bukan berarti gajinya kecil ya, nggak. Cuman cost itu kan nggak selalu uang ya, tapi ya tadi seperti yang aku sebutkan, bisa jadi waktu, bisa jadi tenaga, dan bisa jadi hubungan kita dengan orang-orang terdekat gitu. Karena gini, kondisinya aku kan asalnya tinggal di Bandung, terus setelah menikah aku pindah nih ke kota sebelah, aku pindah ke Cimahi. Sedangkan kantor aku tuh letaknya di perbatasan timur Bandung gitu, yang mana aku kalau misalnya masih bekerja itu setiap hari aku bakal PP dari Cimahi ke Jatinangor yang kira-kira jaraknya bisa 30 kilometer, mungkin lebih gitu sekali jalan, 30-35 kilometer sekali jalan. Dan itu perjalanan panjang kan, dari Bandung aja tuh bisa 1,5 sampai 2 jam gitu kalau nggak macet dan kalau nggak musim lebaran, kalau bukan Ramadan gitu. Apalagi kalau misalnya eh, lagi musim-musim ya macet seperti sekarang. Nah, jadi dari segi waktu dan tenaga tuh kayak, wah gimana ya, aku mulai agak mempertimbangkan gitu. Sekalipun gajinya lumayan, tapi kalau PP setiap hari juga encok guys gitu. Itu pertimbanganku. Terus yang kedua, eh, suamiku kan WFO juga ya. Suamiku WFO, ngantor setiap hari, dan ritme kerjanya suamiku di tahun ini tuh karena lagi ada sebuah project gitu di kantornya, itu mengharuskan suamiku untuk 1 minggu di luar kota, 1 minggu di rumah, 1 minggu di luar kota, 1 minggu di rumah gitu. Nah, kalau misalnya aku kerja, aku tuh bakal kayak setiap hari tuh berangkat jam 6 pagi, nyampe rumah lagi tuh paling cepet jam 8 malam. Itu tuh kayak bakal sedikit banget gitu waktu yang ada yang bisa aku spend untuk keluargaku. Kayak, dan itu kan baru jam berangkat dan pulang kantornya kan. Di luar itu kita kan masih ada kegiatan kayak harus siap-siap berangkat kantornya, harus masaknya, karena aku dan suamiku cuma tinggal berdua ya di rumah. Jadi kayak segala hal pekerjaan rumah tangga itu dibagi dua. Dan itu tuh pasti bakal semakin sedikit waktu-waktu yang bisa kita alokasikan untuk ngobrol dan apa ya, menjalankan rumah tangga ini gitu. Jadi aku mempertimbangkan kayaknya aku nggak akan sanggup membayar cost-nya dari bekerja ini gitu. Ini udah mulai berat untuk dipertimbangkan, rasanya kayak berat untuk diperjuangkan gitu. Jadi ya karena pertimbangan itu semua, akhirnya aku memutuskan untuk resign gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Bisa jadi kondisimu berbeda sama aku. Bisa jadi setelah dipertimbangkan, malah ternyata lebih banyak benefitnya untuk kamu dan orang-orang di sekitarmu untuk kamu tetap bekerja gitu di perusahaan yang sekarang. Kayak gitu. Nah, sama paling satu pesan lagi dari aku ketika mempertimbangkan resign adalah jangan lupa istikharah. Soalnya istikharah itu kan nggak hanya berlaku untuk jodoh ya, tapi segala apapun keputusan yang kita ambil di dunia ini, sungguhnya Allah yang maha tahu gitu, mana sih keputusan yang terbaik. Nah, maka jangan lupa, termasuk di keputusan menuju resign ini, coba tanya sama Allah, minta petunjuk sama Allah, ya Allah bimbing aku dong, aku baiknya resign apa jangan ya? Kalau baiknya resign, tunjukkan aku, jodohkanlah aku dengan lahan-lahan, ladang-ladang amal yang lebih baik gitu. Dan kalau misalnya ternyata keputusan terbaiknya adalah stay, aku mohon rezekikanlah circumstance yang lebih baik untuk aku untuk bisa stay di sini. Gitu. Ya, semoga ini membantu teman-teman untuk bisa lebih clear dalam mengambil keputusan apakah baiknya resign atau enggak. Terakhir aku harap teman-teman selalu diarahkan Allah menuju keputusan-keputusan terbaik, jalan-jalan hidup yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik, dan semoga kita dimudahkan untuk ridho dalam menjalaninya. Gitu, karena apa ya? Sekalipun aku merasa
resign ini adalah keputusan yang tepat gitu. Dan ada banyak kegiatan prioritas lain yang perlu aku lakukan setelah resign. Tapi tetap aja kayak rasa sedihnya tuh bakal ada, rasa kehilangannya tuh ada, rasa ini bener gak ya keputusan yang aku ambil, itu tuh bisa jadi bakal tetap ada gitu. Jadi penting juga bagi kita untuk berdoa istikharah sampai tuntas. Kan doa istikharah itu ujungnya itu ya, ya Allah tunjukkanlah aku pada pilihan yang terbaik, dan rezekikanlah hatiku keridoan untuk menerima keputusanmu. Gitu deh. Semoga membantu ya. Barakallah teman-teman. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.